we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could Hai, saya Anvita. just come right on over Saya Aca Septriasa. and make yourself complete. Saya Nurul Wahida. It on me. Halo, dan saya Ayu Namana Kolbi. It's over, 'cause Santa Papi's in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Halo teman-teman, di sini saya sebagai presentator pertama. Nah, yang akan membahas mengenai bahasa sebagai media komunikasi. Tentunya yang pertama yang harus kita ketahui mengenai apa sih sebenarnya itu komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling melakukan percakapan. Nah, bahasa dan komunikasi itu adalah dua hal yang saling berikatan. Karena tanpa adanya bahasa, komunikasi tentunya tidak mungkin berjalan dengan efektif dan tidak mungkin berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, bahasa merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, teman-teman sekalian. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa menjadi media utama yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antar individu maupun kelompok. Nah, bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem simbol yang teratur, digunakan oleh suatu komunitas untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen seperti kata, frasa, kalimat, dan aturan bahasa yang memungkinkan penyampaian makna yang kompleks. Baik, sekian dari saya. Baik, saya presentator kedua yang akan membahas fungsi dan komponen bahasa. Dalam komunikasi, fungsi pertama dalam bahasa yaitu fungsi ekspresi. Bahasa memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Fungsi yang kedua yaitu fungsi informatif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi direktif. Bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain. Yang keempat yaitu fungsi fatik. Bahasa berfungsi untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Yang kelima yaitu fungsi bahasa estetik. Bahasa dapat digunakan untuk menciptakan keindahan seperti dalam puisi atau sastra. Komponen bahasa dalam komunikasi. Yang pertama yaitu fonologi, yaitu berbicara tentang bunyi, bahasa, dan cara pengucapannya. Yang kedua yaitu morfologi, yang berbicara tentang pembentukan kata dan struktur internal kata. Yang ketiga yaitu sintaksis, yang berbicara tentang aturan penyusunan kata menjadi frasa dan kalimat. Yang keempat semantik, yang studi tentang makna kalimat dan kata. Yang terakhir yaitu pragmatik, yaitu tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Baik, sekian dari saya. Di sini, saya presentator ketiga akan membahas tentang jenis-jenis dan peran bahasa dalam berbagai konteks. Baik, langsung saja komponen bahasa dalam komunikasi. Yang mencakup poin yang pertama, fonologi, studi tentang bunyi, bahasa, dan cara pengucapannya. Yang kedua, morfologi, studi tentang pembentukan kata dan struktur internal kata. Yang ketiga, sintaksis, studi tentang aturan penyusunan kata menjadi frasa dan kalimat. Yang keempat, semantik, studi tentang makna kata dan kalimat. Yang kelima, pragmatif, studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi dalam bahasa. Yang pertama, komunikasi verbal yang melibatkan penggunaan kata baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal melibatkan penggunaan isyarat, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Sekian, terima kasih. Saya presentator keempat akan membahas mengenai tantangan dalam komunikasi bahasa. Yang pertama, perbedaan bahasa. Kesulitan komunikasi antar penutur bahasa yang berbeda. Yang kedua, ambiguitas. Kata atau frasa yang memiliki makna ganda. Yang ketiga, konteks budaya. Perbedaan interpretasi makna berdasarkan latar belakang budaya. Yang keempat, noise.
gangguan dalam proses komunikasi yang dapat mempengaruhi penyampaian pesan. Selanjutnya, perkembangan bahasa di era digital. Yang pertama, bahasa internet. Munculnya istilah-istilah dan singkatan baru dalam komunikasi online. Yang kedua, multilingualisme meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Yang ketiga, teknologi penerjemah. Perkembangan alat penerjemah otomatis. Yang keempat, kecerdasan buatan. Penggunaan AI dalam pemrosesan bahasa alami. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami terkait bahasa sebagai media komunikasi. Nah, sebagai kesimpulan, yaitu bahasa sebagai media komunikasi memainkan peran vital dalam interaksi manusia. Nah, pemahaman yang mendalam tentang fungsi, komponen, dan dinamika bahasa dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini, peran bahasa terus berkembang, menciptakan tantangan-tantangan baru sekaligus membuka peluang untuk komunikasi yang lebih luas dan efisien. Nah, baik, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Saya Aja Satriasa, Saya Ayu Nakonokoli, saya Nurul Wahida. Saya Nurul Asita. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.